Halo guys, siapa nih yang lagi nungguin Crush Movie? Crush Movie datang lagi nih, yang pastinya akan membawakan film-film terbaik yang pernah ada. Eits, sebelum kita mulai ke filmnya, yuk bantu di subscribe dulu ya channel YouTube kita, supaya kita semakin semangat nih kontennya. Dan jangan lupa sekalian di like, komen, dan share ya guys. Film yang akan kita bawakan kali ini akan membuat kalian gregetan. Ya, judulnya Sayap-Sayap Patah. Hayo, udah pernah denger belum sama film ini? Film ini tayang perdana pada 18 Agustus tahun 2022 yang dibintangi oleh artis ternama yaitu Nicholas Saputra dan Ariel Tatum. Dari pemerannya aja udah kelihatan kan guys gimana filmnya? Yuk langsung aja ya. Film ini diawali dengan scene beberapa pria sedang menunggu sesuatu di dalam mobil yang sepertinya sedang menyelidiki sebuah kasus. Di pagi hari, Aji dan Nani mengawali pagi dengan mendongeng untuk calon anaknya yang masih ada di dalam kandungan. Mereka adalah pasangan yang bahagia dan romantis. Aji dan kawan-kawannya adalah seorang intel yang bertugas bergerak menangkap penjahat. Mereka akan melakukan aksinya nih, dan dengan strategi yang tepat mereka berhasil menangkap seorang dengan kasus aksi terorisme. Nani pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kehamilannya, dan dokter mendiagnosis Nani kalau dia mengalami tekanan darah tinggi. Hal ini bisa menjadi resiko keguguran jika dia tetap banyak pikiran dan tidak bisa mengontrol emosinya. Malam harinya saat Aji pulang, dia mengobrol dengan Nani seperti biasanya. Di suatu rumah si botak datang. Ternyata dia adalah Biang Kerok, si pembuat bom bunuh diri. Dia mencuci otak semua manusia lain untuk melakukan bom bunuh diri dengan yang katanya balasannya adalah surga. Alhasil Basit mengorbankan keponakannya untuk melakukan itu. Di kantor polisi, Aji dan teman-temannya mengobrol seperti biasa. Komandannya juga datang saat itu, dan Rasid masuk ke dalam kantor polisi dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Di situ tiba-tiba ada seorang wanita, yaitu keponakan Rasid yang masuk ke dalam kantor. Dan benar, ternyata wanita itu membawa bom bunuh diri. Bom pun meledak, boom! Banyak korban berserakan di sana. Para warga dan para polisi juga banyak menjadi korban bom bunuh diri pada saat itu. Nani tenang karena suaminya masih selamat dengan kejadian itu, tapi kedua teman polisinya itu menjadi korban. Banyak kenangan di antara mereka semua meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam. Di rumah si botak ini, dia menyuruh Rosid ikut dengan rekannya dengan tujuan melarikan diri dan bersembunyi dari polisi. Di pagi hari saat Nani bangun tidur, suaminya sudah berangkat kerja guys. Nani yang sangat khawatir dengan pekerjaan suaminya itu, dia hanya bisa diam. Di perjalanan, Aji dan polisi lainnya bergegas bergerak untuk melakukan penangkapan pada pelaku otak bom bunuh diri kemarin. Dengan menginterogasi salah satu rekan pelaku, akhirnya mereka mendapatkan informasi tentang tempat pelaku tersebut. Neni datang lewat ke rumah duka sahabat Aji yang menjadi korban dan istrinya sedang menangis di sana karena kepergian suaminya yang menjadi salah satu korban. Kejadian ini membuat Nani sangat trauma. Bahkan ketika ada anak kecil yang bermain petasan, Nani langsung memarahi anak-anak itu. Dia sangat takut suaminya juga akan menjadi korban selanjutnya. Di malam hari saat Aji pulang, Nani beberes akan pulang ke Jakarta dengan alasan dia ingin tenang karena kehamilannya divonis bisa gugur kalau dirinya tetap banyak pikiran. Aji melarangnya, tapi keesokan harinya Nani tetap berangkat pulang guys. Sesampai di Jakarta, Nani disambut oleh ibunya. Ibunya menanyakan kenapa Aji tidak ikut, tapi Neni beralasan suaminya sibuk. Saat Aji pulang kerja, dia sangat merasa kesepian karena tidak ada Nani di rumah. Hari berganti, di hutan Nusa Kambangan, polisi bergerak menangkap Rasid yang sedang bersembunyi. Dan di kota
Aji dan polisi lainnya juga bergerak menangkap si botak. Aji langsung mendobrak dan menangkap si botak, sedangkan polisi lainnya juga berhasil menangkap Rashid yang sedang bersembunyi. Rashid dan si botak akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Malam harinya, Aji mendapatkan informasi tentang penemuan mayat yang juga menjadi korban dari si botak ini. Di rumahnya, Aji marah dan sangat kebingungan karena dia lagi sendirian. Kenapa sih Nani tidak ada waktu dia lagi membutuhkannya? Akhirnya si botak dibawa ke penjara dan ditahan. Dia hanya terdiam dan nurut apa kata polisi, sedangkan Rashid sedang diinterogasi oleh ketua dan didampingi oleh Aji. Ternyata si botak ini adalah saudara dari almarhum ayah Rashid. Saat Rashid diinterogasi, dia menangis sekecang-kencangnya. Emang kenapa ya Rashid bisa nangis? Di pagi hari, Aji datang menyusul Nani. Nani kaget dan sangat senang dengan kedatangan suaminya. Di rumahnya di Jakarta, Nani dan Aji sangat romantis dan dengan menunggu kehadiran calon anaknya itu. Saat si botak diinterogasi, dia melawan. Dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Dan di penjara, si botak sudah mencuci otak tahanan lainnya untuk melakukan sesuatu nih. Sampai akhirnya tahanan semua bekerja sama karena perintah dari si botak. Aji membantu Nani memasak di pagi hari dan memberitahu Nani kalau dirinya sekarang akan terus menetap di Jakarta karena Aji sudah dipindah tugas. Ya begitulah, Nani dan Aji sangat romantis dan hidup bahagia. Saat Aji mau berangkat kerja, ketuban Nani pecah. Mereka langsung bergegas ke rumah sakit. Tapi persalinan Nani masih akan dilakukan 11 jam lagi. Karena itu, Nani masih menyuruh suaminya untuk bekerja dulu dan kembali lagi nanti. Awalnya Aji menolak, tapi Nani tetap memaksa dengan iseng minta dibelikan ote-ote. Aduh, Nani, mau lahiran aja masih ada aja ngidamnya ya. Di situ Aji berjanji akan pulang cepat dan akan menemani Nani melahirkan. Sesampai di kantor polisi, Aji hanya menyapa-nyapa biasa pada rekannya di sana. Dia juga bertemu dengan pemimpinnya dan bercerita kalau istrinya akan melahirkan. Pemimpinnya itu pun akhirnya menyuruh Aji pulang dan segera menemani istrinya. Pemimpinnya itu mengatakan kalau waktu tidak bisa diulang lagi. Saat Aji mau pulang, ternyata si botak akan melancarkan aksinya. Rashid juga dipindah ke sel lain karena dianggap dia tahanan yang baik dan tidak berontak. Sampai akhirnya si botak menipu penjaga sel dan akhirnya semua tahanan menyerangnya. Di ruang interogasi, Aji ikut menemani. Saat dia keluar ambil air, dia seperti mendengar suara keributan. Untungnya ada salah satu polisi yang mendengar dan cepat memberitahu Aji serta pemimpinnya itu. Aji dan kedua rekannya akhirnya menuju sel, tapi tahanan sudah kabur semua dan mengejar mereka. Mereka kejar-kejaran sampai akhirnya Aji dan kedua temannya sempat bersembunyi di suatu ruangan. Mereka juga langsung melaporkan kejadian tersebut, tapi polisi tidak kunjung datang, guys. Aji dan kedua rekannya di sana dihabisin oleh para tahanan yang mengamuk. Gendis, rekan kerja Aji berhasil diselamatkan oleh Rashid dan tahanan baik lainnya. Saat akan kabur, Rashid tidak mau. Dia masih merasa harus tetap di penjara karena dia memiliki banyak dosa. Polisi pun akhirnya datang, tapi si botak mengancam pemimpin itu jika ada polisi yang masuk, maka dia akan menghabisi semua polisi yang ada di sana, termasuk Aji. Di rumah sakit, Nani akan melahirkan. Dia menunggu kepulangan Aji, padahal Aji sedang disekap oleh para tahanan. Aduh, Aji dan salah satu teman rekannya ditanya-tanya oleh si botak tentang keluarga dari pemimpinnya itu, dengan tujuan akan berbalas dendam. Tapi karena mereka tidak mau menjawab, akhirnya mereka akan membunuh salah satu dari Aji dan rekannya itu. Aji yang terus dipaksa akhirnya memilih mengorbankan dirinya supaya rekannya bisa keluar. Di detik-detik Nani melahirkan, Aji dibunuh oleh si botak. Jadi saat anak mereka lahir berbarengan dengan Aji meninggal dunia, guys. Sedih banget. Di situ Aji melihat sang istri datang dan melihat dirinya juga sedang menggendong buah hatinya itu. Setelah itu polisi langsung masuk dan menangkap semua tahanan di sana. Pemimpin Aji langsung mendatangi istri Aji dan menyampaikan kalau Aji telah gugur di medan perang.
Akhirnya Nani menangis sehabis-habisnya. Bayangin aja, dirinya baru selesai melahirkan tapi suaminya malah meninggal dunia guys. Ketakutan Nani kini pun terjadi. Seluruh Indonesia dan semua polisi pun berduka. Nani yang ikut mengantarkan kepergian suaminya di tempat terakhirnya itu pun mendapatkan hormat untuk yang terakhir kalinya. Wah, gak bisa bayangin sih ya betapa sedihnya Nani saat itu. Gimana review dari film Sayap-Sayap Patah ini menurut kalian? Keren banget kan filmnya? Jadi kalian wajib banget tonton full filmnya ya guys. Dan sampai bertemu lagi dengan Crush Movie yang akan selalu hadir menemani waktu-waktu kalian. Jangan lupa di subscribe ya, like, komen, dan share juga. Bye bye.